Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Sulaya Alifni dari kelas BM 7A. Yes. Saya di sini akan mereview jurnal internasional yang saya dapat dari scientific ya. Terus alokasi yang dengan judul alokasi optimal untuk anuitas pendapatan yang ditangguhkan oleh atau DIAS. Sebelum masuk lebih jauh mengenai apa itu DIAS, ya kan? Kita akan masuk pendahuluan terlebih dahulu ya. Amerika Serikat sebelum tahun 2014 itu memegang anuitas pendapatan dalam rencana pensiun yang dianggap sebagai strategi efektif pajak karena aturan untuk rekening pensiun itu mengharuskan distribusi minimum dimulai pada usia 70 tahun. Jadi pada tahun 2014 itu Amerika itu sudah memiliki anuitas pendapatan, tapi belum efektif karena usia yang dimulai itu pada usia 70 tahun. Setelah itu IRS atau Internal Revenue Service itu bersama Required Minimum Distribution atau RMD dan Qualified Longevity Annuity Contract atau KLAC itu merubah aturan tersebut menjadi peserta rencana dapat mendanai anuitas pendapatan dengan aset dari rencana kualifikasi sponsor pemberi kerja, yaitu sekitar 401k rencana, dan dibebaskan dari RMD hingga awal pembayaran, ya kan? Terus perusahaan asuransi sekarang itu menawarkan anuitas pendapatan yang ditangguhkan atau DIA itu yang merupakan produk pendapatan pensiun yang memungkinkan seseorang untuk membeli anuitas sebelum pensiun dengan awal pendapatan yang ditangguhkan ke tanggal mendatang. Terus, haruskah seorang itu membeli sekarang atau harus menunggu sampai pensiun dulu? Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu nih apa itu DIAS. DIAS itu adalah suatu anuitas pendapatan yang ditangguhkan, ya kan? Tapi sebelum itu kita perlu tahu sih apa itu anuitas pendapatan. Anuitas pendapatan itu adalah sebuah produk asuransi yang membayar anuitan pembeli yang dihasilkan selama sisa hidupnya. Sebuah anuitas pendapatan ditangguhkan atau deferred annuity itu mirip dengan anuitas langsung, di mana kita itu menukar sejumlah uang yang tidak dapat dikembalikan atau premi dengan imbalan aliran pendapatan yang dijamin selama sisa hidupnya. Jaminan ini didukung oleh kekuatan finansial perusahaan asuransi. Perbedaannya adalah anuitas langsung itu biasanya membayar dalam waktu 1 bulan, ya kan? Sedangkan pendapatan langsung itu membayar
mulai membayar pendapatan itu setelah periode penangguhan. Terus ada perbedaan lain nih. Kalau kita menggunakan anuitas pendapatan tangguhan atau DIAS ini, kita dapat melakukan pembayaran premi tambahan supaya dapat meningkatkan pendapatan kita di masa depan. Pertimbangan versi anuitas pendapatan ditangguhkan itu sebagai berikut. Setiap unit anuitas pendapatan itu tangguhkan yang dibeli investor akan dikembalikan kepadanya jika akan meninggal dengan nilai yang bernilai pada kematiannya ketika hari kematiannya. Terus yang kedua itu tidak ada dampak finansial pada warisan. Jadi ahli warisnya itu tidak perlu jadi menghindari rebutan warisan gitu loh. Terus karena seluruh jumlah uang yang disetorkan ke rekening itu akan dikembalikan dengan bunganya. Jadi ya yang kita tabung itu ibaratnya kayak anggap saja sebagai kita nabung gitu ya. Apa yang kita tabung ya itu nanti kita dapat langsung gitu. Terus yang selanjutnya itu dinamika kekayaan. Ketika kita datang ke rekening tabungan pensiun, ya kan, rencana DC atau rencana yang sekitar 401 itu memungkinkan peserta rencana untuk memberikan kontribusi. Biasanya itu disesuaikan dengan pemberi kerjanya hingga batas tertentu. Yang diinvestasikan bisa dalam bentuk portofolio. Biasanya itu diinvestasikan dalam bentuk portofolio dana. Nah, portofolio dana itu bisa dalam bentuk mutual dana, ETF, portofolio saham, dan obligasi atau yang lainnya. Itu tuh sesuai dengan instruksi dari asuransinya itu. Terus mempertimbangkan akun di mana peserta program itu tidak hanya dapat berinvestasi dalam portofolio saham dan obligasi, tapi juga dapat membeli anuitas pendapatan ditangguhkan secara berkala. Nilai akun menurut geometrik Brownian Motivation atau GBM itu memodelkan dinamika kekayaan dalam 2 fase, yaitu fase pensiun, fase prapensiun, dan fase pasca pensiun. Pada fase prapensiun itu klien diizinkan untuk melakukan setoran dan membeli DIAS. Dan pada fase pasca pensiun itu dia akan menghasilkan pendapatan dan klien sekarang itu sudah pasti pensiun dan dapat membelanjakan secara optimal dari sisa-sisa akun investasinya. Perlukah kita melakukan pembelian DIAS? Ya, kita itu perlu melakukan pembelian DIAS jika kita mempunyai dana atau uang dingin gitu loh. Jadi tidak disentuh-sentuh seperti tabungan kan, jadi kita bisa ngambil ya.
untuk pembelian di sini diusahakan ada dana khusus yang boleh, ibaratnya dana dingin gitu loh. Jadi nggak usah disentuh-sentuh gitu. Jadi apakah perlu, misalnya uangnya belum terlalu banyak nih, tapi melakukan pembelian dias, boleh-boleh saja, tapi itu biasanya agak kesusahan ketika jatuh tempo itu, tapi belum ada uang, atau misalnya kita berhenti kerja tapi apa itu namanya, tapi dana pensiun tetap bayar gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.